Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Mandarnesia yang budiman. Saat ini saya di Apit, tempat yang baru saja membuka semalam sebuah perhelatan yang masih sangat baru di Sulawesi Barat khususnya. Mereka adalah perupa-perupa dari Sulawesi Barat yang sejak tadi malam pameran drawing dalam rangka Hari Indonesia Menggambar itu dibuka secara resmi oleh pihak Taman Budaya Provinsi Sulawesi Barat. Di kanan kiri saya ini adalah para dedenkot seni rupa, ya bang ya. Saya kira ini adalah menjadi nafas baru buat seni rupa khususnya di Sulawesi Barat, bahwa ada geliat yang terjadi mulai dari tadi malam sampai hari ini. Masih pemirsa Indonesia masih bisa menyaksikan. Di belakang kami ini ada sekitar 21 karya drawing yang dipamerkan oleh teman-teman seni rupa di Sulawesi Barat. Untuk lebih mempertajam ataupun kita bisa mengetahui apa sebenarnya yang dilakukan, apa yang dikerjakan, dan kenapa ini dihelat. Mungkin kita akan mendengarkan langsung dari Saudara Rahmat Mukhtar selaku koordinator ataupun inisiator yang terhubung langsung, yang selama ini banyak melakukan interaksi dengan pihak yang menghelat kegiatan Indonesia Menggambar. Silakan Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua teman-teman dan host Mandarnesia, terutama para teman-teman yang ada sebagai pecandu menggambar juga ya. Exhibition drawing ini adalah suatu upaya teman-teman jaringan seluruh Indonesia untuk memberikan suatu paradigma baru di dalam hal aktivitas mencoret atau menggambar. Jadi mereka mencoba mengaktualisasikan kembali bahwa selain daripada aktivitas melukis dan dalam teknik yang lain itu, misalnya kan ada yang dikatakan teknik basah dalam artian cat air, cat minyak, akrilik, yang beberapa atau katakanlah secara konvensional para penggiat seni rupa ini bahwa mereka itu tidak dikategorikan sebagai drawing ya, atau menggambar gitu. Nah, menggambar, sehingga mereka menawarkan gagasan ini kepada seluruh teman-teman yang bergiat di seluruh Nusantara. Jadi ini serentak nih? Ya, serentak ini. Jadi dalam hal ini bahwa ada teman-teman di Yogyakarta yang Forum Drawing Indonesia menawarkan ini pada teman-teman baik di Sulawesi Barat, dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana kalau kita membuat sesuatu acara pameran bersama, tetapi kita tidak panggil ke titik-titik pusat, tapi mereka mempunyai pusat-pusat tersendiri di daerah, tersebar. Nah, untuk mewacanakan hal itu, karena ya mungkin karena selama ini sudah banyak katakanlah hari menggambar sebenarnya bukan semacam euforia atau semata, tapi mereka hanya mengambil hari ini supaya ada semangat bersama di seluruh Indonesia, dan tidak harus dibawa ke Jakarta atau kemana, tetapi bisa bergeliat di daerahnya masing-masing, mampu mendeklarasikan dan membuat pamerannya masing-masing daerah. Nah, pasca dari itu terserah apakah nanti ada kolaborasi yang lain. Yang jelas dulu
mampu mendeklarasikan, mampu memetakan bahwa di sana banyak teman-teman di komunitas loh. Di Makassar juga ada loh. Di sana kan banyak personal-personal, terutama kita di sini di Sulawesi Barat yang menurut kurator semalam katakanlah masih minim ya. Katakanlah jarang perhelatan keberhasilan. Gerakan-gerakan seperti ini ataupun perhelatan begini masih bisa dihitung atau bahkan mungkin belum ada, Bang. Sebenarnya sudah, tapi jaraknya gapnya sangat jauh sekali. Jauh sekali. Sekarang kan udah 2002. Ya. Dulu kalau tidak salah itu yang bersama itu berapa sih? Yang kayak katakan karya udah berapa gitu ya namanya? Ya dalam berapa tahun kekinang ini ada sih ya, kayak kemarin di Mamuju dan teman-teman yang lain. Tapi kalau mau dilihat tidak seluruh yang terangkum dan gagasannya beda. Yang fantastis ini bahwa ini dilakukan seluruh Indonesia. Ya, itu yang menjadi nilai tawarnya. Nilai tawarnya yang beda, ya kan. Dan drawing bukan lukis, bukan foto, tapi dia murni dari menggambar dengan menggunakan pensil ataupun dengan menggunakan sederhananya sih. Ya. Mengapa pilih tema Oase? Tema Oase ini hasil dari gojlokan teman-teman bersama Rahmat Wanagau, Ramli Rusli dan kurator Gasawi dan teman-teman lain para peserta yang ada di dalam grup. Ditawarkan bahwa bagaimana, apakah sudah bagus ini, apa yang bagus kita tarik sebagai sesuatu tema untuk keseluruhan acara ini, apakah kita mencari tema yang spesifikasi atau secara global, sehingga ya ada yang menawarkan bagaimana kalau kemarin selain Oase itu adalah macam-macam, tapi ya ada spiritual car, ada yang ini, ada yang memberikan kritik, janganlah terlalu lokalitas atau istilahnya tradisional banget ya. Sehingga muncul Oase, bahwa Oase itu adalah suatu kehidupan di tengah padang pasir yang kering. Nah, di situ di kekeringan itu teman-teman berupa muncul. Ya, Oase garis. Pemirsa Indonesia, di samping Bang Rahmat yang bertindak sebagai tali tasbih antara perupa yang ada di Sulawesi Barat dengan teman-teman di Jakarta yang mengkoordinir acara ini secara senusantara ataupun mungkin bisa disebut sebagai satu gerakan nasional dengan dalam bingkai Indonesia Menggambar. Ada satu sosok yang saya kira pemirsa Indonesia sudah tidak asing lagi. Kita sering melihatnya di dunia teater, kita sering melihatnya di gerakan-gerakan kebudayaan yang lain. Beliau adalah Bung Ramli Rusli sebagai tim inisiator juga, salah satu tim inisiator di Sulawesi Barat yang membantu mengkoordinir teman-teman perupa yang ada di Sulawesi Barat. Kira-kira menurut Bung Ramli seperti apa perkembangan seni rupa kita di Sulawesi Barat? Nah, berbicara seni rupa ini adalah berbicara ruh sebenarnya ya. Karena saya secara pribadi ya. Karena setiap visual yang muncul itu adalah implementasi dari kejiwaannya alam. Bahwa perkembangan hari ini ya begitu, perkembangan dampak plus minus juga ada dan maju mundurnya juga terbilang terlihat, terbaca. Kemudian majority dan minoritinya juga terbaca gitu ya. Nah, sehingga tanggung jawab kami sebagai pelaku dan basic rupa sebenarnya dari berbagai elemen kebudayaan ini yang kami teliti, tapi kami punya tanggung jawab moral untuk membangun iklim seni rupa ini secara masif sebenarnya. Nah, sehingga tanggung jawab ini mesti kita ambil dan kemudian kita mendukung dalam mendorong kemajuan
masyarakat atau memperbanyak populasi perupa ya, Ya, khusus di Sulawesi Barat kan. Sulawesi Barat. Nah, kami kemudian mendeteksi teman-teman di berbagai tempat. Nah, ternyata banyak sekali teman-teman yang belum terpublis dan banyak sekali teman-teman yang belum punya ruang. Mungkin radar kita yang mau ditinggikan lagi, Bang. Nah, hari ini ternyata Ya. satu kampung saja luar biasa. Umpama di Campalagi yang ini. Ya. Baru Campalagi yang kita garap tuh terlalu banyak sekali Ternyata teman-teman banyak yang menggeluti mutiara-mutiara itu tersimpan ya. bergerak secara senyap. Belum lagi kita di wilayah Alu masuk ini sudah banyak. Teman-teman Majene ternyata luar biasa banyak. Mamuju mungkin hari ini juga kita belum mendeteksi. Nah, sehingga Mamasa dan Mamuju Utara hari ini apa yang terjadi menjadi perhelatan hari ini yang menjadi event Oase Garis ini mudah-mudahan bisa menjadi epicentrum untuk bisa memberi ruang teman-teman yang lain. Dan yang ikut pameran pada hari ini, ya mungkin hari ini yang kesiapannya hanya segini, ya udah kita fasilitasi. Mungkin ke depan atau event-event lain atau hal-hal lain yang kita bisa buat, mereka bisa kita libatkan yang lain itu. Walaupun ya istilahnya pemula atau apa, tetapi kita tetap memberi ruang untuk mereka untuk menjadi injeksi masa depan generasi-generasi yang lain. Kira-kira kalau Bang Ram melihat antusiasme ataupun respon yang ada di sini, bagaimana Bung Ram ini melihat respon terhadap perhelatan ini ataupun gerakan ini? Ya, jadi ini juga yang menjadi gambaran pemetaan yang kami amati bahwa ternyata yang menggeluti dunia rupa ini juga kami membacanya ada klasifikasi, ada yang memang bergerak di orientasi komersil, ada yang memang betul-betul bergerak untuk pengkaryaan, dan ada juga sistemnya yang menganggap bahwa seni rupa ini bagian dari bagian tidak terlalu penting dari bagian hidupnya, walaupun sebenarnya dia sangat mempunyai bakat untuk itu, tapi tidak menjadi nanti dipancing ya, baru muncul. Jadi dengan adanya event ini, ya, semua hal ini muncul ke permukaan. Ya. Terbukti beberapa teman-teman yang datang, saya juga punya karya sebenarnya, tapi ya tidak terlalu sih ya. Nah, itu menjadi bagian data juga sih yang mesti kita deteksi. Bahwa ya penting nggak malu-malu ya. Ya, mungkin masih malu-malu ya, ataupun memang makanya saya bilang bahwa terdeteksi. Mudah-mudahan event ini menjadi epicentrum, membuka semua ruang, dan kita akan memerdekakan semua apa yang menjadi usungan kekaryaan mereka yang bisa kita pajang dan kita bisa bedah bersama-sama untuk lebih meningkatkan populasi seni rupa ini yang ada di Sulawesi Barat, karena potensi seni rupa ini sangat banyak tapi belum terdeteksi dan belum tertata kelola dengan baik dengan adanya ruang-ruang untuk ekspresi pengkaryaan mereka. Nah, makanya tadi saya bilang bahwa ya mungkin dengan Oase Garis ini menjadi salah satu pintu masuk teman-teman untuk bisa kita membangun jejaring. Ini adalah portal. Ya, portal sebenarnya. Nah, semua yang terlibat hari ini juga bertanggung jawab untuk melihat perkembangan populasi seni rupa yang ada di sekeliling mereka. Nah, sehingga itu akan menjadi data-data kami untuk memberikan jejaring dengan mereka. Karena sadar atau tidak bahwa banyak potensi seni rupa yang muncul pada hari ini, tetapi tidak mempunyai ruang untuk mengeksplor lebih jauh. Dia hanya menjadi konsumsi pribadi. Ya. Dia hanya menjadi koleksi-koleksi yang sebenarnya hampir dianggap tidak penting untuk mereka. Itu sangat penting. Atau sekedar memuaskan. Nah, itu. Nah, hal-hal ini yang kita mau buka semua untuk bisa membangun jejaring masyarakat seni rupa Indonesia Sulawesi Barat. Dan disayangkan juga kalau ada ruang-ruang lain yang terbentuk yang hanya memanfaatkan. Nah, sehingga ruang Oase Garis ini bagaimana kita menjadi portal, betul-betul menjadi portal untuk menampung semua jejaring teman-teman, agar pemikiran-pemikiran untuk dilucuti, kan mohon maaf, kegiatan seperti ini kan ada juga yang memanfaatkan dalam konteks bagaimana memanfaatkan ruang-ruang itu untuk kepentingan hanya sekelompok orang dan segelintir orang dalam
dunia menggambar ini atau lukis ini. Dan hal-hal seperti ini yang mesti kita minimalisir. Nah, sehingga mudah-mudahan ruang yang kita lakukan ini menjadi betul-betul ruang yang bisa memfasilitasi teman-teman dengan kemerdekaannya, dengan upaya menguatkan kapasitasnya. Ini adalah titik awal, jaringnya, awal untuk membangun iklim seni rupa di Sulawesi Barat. Ya, kita punya upaya untuk itu. Bagaimana mengkualitaskan mereka, bagaimana memberikan ruang mereka, bagaimana kita membangun jejaring silaturahmi, bagaimana kita sama-sama berangkat dari sebuah narasi yang baik untuk tetap memasyarakatkan lebih banyak lagi dari genre seni rupa yang ada di Sulawesi Barat ini. Saya kira banyak sekali potensi di sini. Ya, itu tadi pengantar dari Bung Ramli sebagai koordinator, bukan detektor, detektor teman-teman perupa di Sulawesi Barat. Jadi beliau adalah yang mengkoordinir sehingga perhelatan pameran drawing di Taman Budaya Butuh Ciping ini bisa terhelat, bisa terlaksana dengan baik. Insya Allah akan pamerannya ini masih akan berlanjut sampai tanggal 17 Mei 2022. Tentu di setiap pameran ada orang yang menilai ataupun ada sosok sebagai yang disebut sebagai kurator. Jadi untuk pameran dengan tema Oase Garis kali ini ada salah satu sosok pemuda yang memang berlatar belakang seni. Beliau adalah salah satu Sivitas Akademika Unismu Makassar yang menjadi kurator pada perhelatan pameran drawing dengan tema Oase Garis. Beliau adalah Muhammad Ghazali. Saya panggil Ghazali atau panggil Muhammad? Ghazali saya. Oh, Ghazali. Ya. Ghazali, kira-kira sebagai kurator melihat perkembangan seni rupa ataupun melihat antusias peserta di Sulawesi Barat ini yang saat ini ikut ataupun yang tidak ikut, bagaimana Bung Ghazali melihat sebagai kurator? Tapi kayaknya ngopi dulu. Ya, silakan ngopi dulu. Diminum kopinya nanti dingin. Biar kita salah paham kan. Oke, makasih atas podcastnya hari ini. Ini saya sangat menarik. Saya kira karena minimal media baru adanya podcast ini yang setidaknya media publikasi juga buat teman-teman, khususnya dalam berkegiatan keseni rupaan, terlebih di Sulawesi Barat. Tentu kalau saya selalu membahasakan ini Kak, bahwa kurator menurut saya secara pribadi itu memang masih berat menurut saya untuk saya disandang sebagai kurator, tapi ya mau tidak mau harus ada jalan yang kita harus tempuh. Harus ada orang. Ya minimal teman-teman sudah ada banyak seniman, ya kan? Tapi ketika tidak ada yang menulis, akan seperti pameran-pameran sebelumnya yang ada di Sulbar. Selesai begitu saja. Tidak ada arsip segala macam. Ya minimal kalau ada arsip, orang bertanya kapan pameran? Di mana pameran dulu? Di sini. Ini arsipnya. Ya. Itu jelas. Jadi pembacaan kita, wacana yang kita bangun itu betul-betul terarsipkan. Ya. Maka jalan itu yang coba saya pilih Kak, ya kan? Ya minimal itu tadi pengarsipan itu dulu. Kemudian kita mau menuju ke manajemen yang bagaimana bagusnya ke depan. Ya biarkanlah dulu, namanya juga bukan pemula sih, tapi mau diramu kembali lagi. Karena teman-teman saya kira banyak pengalaman yang sudah berpameran di Sulbar maupun di luar. Menariknya semalam ketika sudah dibuka, ternyata respon teman-teman, entah yang perupa, entah yang keseni yang lain, itu responnya sangat menarik. Dan ada teman, salah satu teman, dia juga perupa, teman saya dulu di Makassar saat kuliah, ternyata juga ada kerinduan.
Oh ya, ada kerinduan. Ada kerinduan, maksudnya saya juga ingin menggambar lagi. Nah, Ternyata ini bisa ini bisa memantik lagi bahwa pameran sesederhana pun apapun minimal karya harus diikutkan. Salah satu penyakit atau masalahnya seorang pelukis, kalau saya pribadi Kak, ini meminjam kata sang guru, salah satu masalah seorang pelukis adalah ketika tidak melukis lagi. Kita tidak melukis lagi. Iya, itu permasalahannya. Ketika dia mengatakan dirinya adalah seorang pelukis, masalahnya satu. Ketika dia tidak melukis lagi. Mungkin sama semua ya. Misalnya dia seorang sastrawan, ketika dia berhenti membuat puisi, tapi dia adalah seorang sastrawan. Mungkin seperti itu ya. Iya, mungkin seperti itu Kak. Jadi kalau pelukis, ya masalahnya satu, melukis. Iya. Dia jangan berhenti ya. Jangan berhenti. Jangan persoalan harus ada pameran baru mau berkarya. Itu penyakit. Penyakit itu harus memang dihilangkan dari itu. Kalau sudah deklarasi pameran, Nah, belum masuk itu. Iya, belum. Nah, belum masuk itu. Jadi wadah ini, pameran kali ini minimal teman-teman mulai membuka mata, mulai sadar kembali kemandekan selama ini tentang pameran kesenirupaan kita berimbas kepada perkembangan wacana kesenirupaan Sulbar khususnya itu juga mandek karena tidak ada kegiatan-kegiatan pameran. Kita hanya selalu mengikut di pameran-pameran pembangunan umpamanya. Bukan salah, tapi kita tidak terbaca sebagai pameran. Atau yang paling parah mungkin jangan sampai lukisannya dibawa pergi demo misalnya. Itu lain-lain kasusnya, lain-lain kasusnya. Itu lain-lain saya kira. Tapi minimal ketika kita memang mau betul-betul fase bertumbuh bersama, Ya. kita mulai dari UAS garis ini, ya kan? Kemudian respon teman-teman dengan adanya hari drawing mungkin lah atau hari menggambar nasional nantinya, ya kan, yang dideklarasikan semalam. Itu penanda bahwa teman-teman di Sulbar khususnya yang semalam sudah mendeklarasikan dirinya haram hukumnya kalau tahun depan tidak ikut lagi. Semua yang kurator juga. Karena semalam untung saya tidak mendeklarasikan diri. Jadi artinya kenapa Kak? Mungkin sedikit bercanda tapi minimal deklarasi semalam itu adalah cambukan buat kita semua. Pameran-pameran tahunan ini harus kita lakukan terus. Itu menjadi titik. Itu adalah titik. Nokta. Dan saya menganggap tahun 2022 adalah kebangkitan minimal. Bertumbuhnya kembali kesenirupaan Sulbar. Karena sudah ada beberapa yang kita harus jalani di tahun 2022 agenda pameran ini di Sulbar. Ya, kan ini juga kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional. Oke, Bung Hasan. Yes. Misalnya kan sempat melihat orang-orang antusiasme para pengunjung pameran semalam. Kira-kira kalau Bung Ghazali melihat orang-orang yang datang berkunjung ke stand pameran kita ini, apakah itu akan bisa memantik bagi katakanlah misalnya yang datang itu adalah generasi Milenial ya. generasi 15 tahun ke bawah. Iya, milenial. Ya. Apakah itu akan bisa memancing mereka untuk saya mau jadi Oke, iya. Bagaimana Bung Ghazali melihatnya sekarang? Oke, tentu Kak ya. Tentu dalam pameran itu pasti ada namanya minimal terpancing. Efeknya pasti ada. Sesederhana, sekecil apapun efeknya, pasti ada efek. Kalau kita saksikan semalam banyak anak-anak ya. Banyak teman-teman anak-anak, adik-adik lah ya. Ya, seumuran saya lah Kak, kira-kira seperti itulah ya. Ya bukan seumuran tak. Ya, seumuran saya. Artinya ya itu harapan kita ke depan. Nah, tentu itu harapan kita tumbuh teman-teman atau perupa-perupa muda ya. Bahwa drawing itu ataupun karya seni rupa itu bukan melulu hanya persoalan teknis lagi, bukan melulu hanya lukisan misalnya, lukisan tok saja. Ternyata ada drawing. Belum lagi kita berbicara tentang instalasi yang lebih di atas lagi. Belum lagi kita bicara tentang patung. Belum lagi kita bicara kriya dan notabene itu
sangat dekat dengan kita loh gitu. Tunggu podcast saya berikutnya. Ya, lanjut. Saya menunggu podcast juga itu. Minimal ya itulah saya bilang tadi, teman saja perupa yang lama yang meninggalkan dunia rupanya akhirnya terpancing lagi. Ketika kita berbicara tentang adik atau milenial ke bawah, pasti ada yang maksudnya Memang ada yang terpercik di hatinya Pasti bahwa ada. oh ternyata ada yang seperti ini. dan ada yang akan dia bawa pulang dari sini, dia ingatannya bahwa oh ternyata seni rupa begini ya. Iya kan? Jadi ini adalah semacam bentuk pembelajaran secara tidak langsung. Betul gak? Sangat tidak langsung. Makanya ada pertanyaan saya semalam kepada pengunjung, salah satu pengunjung, mungkin umurannya di bawah saya lah ya, anak muda gitu. Apa yang Anda rasakan ketika melihat sebuah karya seperti Nah, ini? ini yang apa? Apa yang Anda rasakan? Ternyata dia cuma bilang menarik. Nah itu dari menarik saja, minimal menarik, Anda sudah mengapresiasi, Anda sudah merasakan sebuah karya. Intinya sebuah pameran Anda merasakan dulu. Tahapan untuk apresiasi lebih kritis lagi itu bagaimana pengalaman-pengalaman Anda melihat sebuah pameran, melihat sebuah karya. Itu tingkatan-tingkatannya lagi. Minimal kita bisa memberikan menampilkan peristiwa keindahan semalam. Yes, Kak. Iya. Dan dia merasakan. Intinya kan merasakan. Bahwa ternyata di dunia seni rupa juga ada dunianya. Ada dunianya, ya. Ada iklimnya. Betul, Kak, betul. Jadi itu harapan kita ke depan bersama, bahwa Sulbar semalam juga mendeklarasikan diri. Teman-teman seniman mendeklarasikan dirinya. Ya. Jadi tidak ada kata tidak, karena ini akan berulang tiap tahun. Karena dikatakan Hari Menggambar Nasional di bulan Mei. Jadi bulan Mei tahun depan pasti ada kegiatan lagi seperti ini. Dan harapannya mudah-mudahan bukan cuma satu titik pameran ini. Tahun depannya. Tahun depan. Mudah-mudahan jadi di Mamasa ataupun di Mamuju. Yes, Kak. Komunitas yang ada di Mamasa, Mamuju semua. Tapi bagaimana kita bisa terhubung? Karena saya anggap ini adalah sebuah fase bertumbuh bersama. Seperti yang disebut Bung Ramli tadi, ini adalah portal. Betul, Kak. Oase garis ini adalah portal. Iya, betul, Kak. Jangan lagi melihat lagi ke belakang. Ya. Kita harus selalu melihat ke depan. Ya kan? Anak muda ya harus melihat ke depan, bukan lagi melihat ke belakang. Jadi kan pembelajaran yang di belakang. Karena selama ini ya mau tidak mau harus disadari, Kak. Tidak ada peristiwa yang memang betul monumental tentang kesenurupaan di Sulbar. Itu harapan kita ke depan. Ada yang monumental. Seperti itu kira-kira kayak. Pemirsa Mandar Indonesia, dari 4 ini ada satu sosok yang menurut informasi bahwa di rumahnya itu, ini kata teman ya, saya juga belum tahu informasi yang sebenarnya, bahwa bahkan lantainya pun itu menjadi media untuk menggambar. Ini juga saya belum pemirsa, saya belum sempat melihat langsung, tapi itu adalah informasi awal. Beliau adalah Bang Rahmat, salah satu Dedenkot alumni Jogja yang pernah kuliah di Yogyakarta di seni rupa. Yang jelas hari ini dia hadir, dia memamerkan drawingnya, dan juga meskipun selama ini dia sudah mendeklarasikan diri sebagai seorang sebagai seorang seniman rupa secara mandiri dengan tetap melakukan aktivitasnya sebagai seorang seniman rupa. Dan dia juga seorang inisiator. Ya. Oh, ternyata beliau juga adalah salah seorang inisiator dari perhelatan drawing drawing ini, pameran drawing ini, karena memang R3 loh ini. Oh iya ya, R3 ya, Rahmat 3R. R3M. 3R. R3M. Oh, 3R ya. Rahmat Ramli Muhammad Ghazali. Rahmat. Oke, kami persilakan kepada Bang Rahmat untuk memberikan pandangan-pandangannya tentang bagaimana kondisi seni rupa di Sulawesi Barat mulai dari sejak kepulangannya dari Yogyakarta sampai tadi malam geliat seni rupa atau peristiwa seni rupa yang terjadi
mulai tadi malam sampai hari ini yang masih banyak dikunjungi oleh pengunjung. Silakan Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu awal mungkin saya melihat perhelatan pameran drawing yang semalam dibuka ini, wah segaris. Saya pikir itu benar-benar hal yang sangat menyenangkan untuk kita semua sebagai masyarakat Rupa dan masyarakat Sulbar secara umum. Kita harus banyak berterima kasih dengan orang-orang yang punya gagasan-gagasan, terutama yang menjadi sumber gagasan acara ini ya. Ini yang menjadi sumbu ya. FDI itu, ya kan, Forum Drawing Indonesia. Hampir semua berupa hasrat, mimpi, tentu selalu pengen karyanya dipublikasikan. Cuman kadang-kadang di samping dengan persoalan mental kita, persoalan lingkungan kita dan Ruang ekspresi mungkin. ya seperti itu. Hal-hal begitu kan mesti berkesinambungan baru bisa terwujud kan. Saya pikir dalam hal ini pemerintah pun juga harus bisa melihat itu. Ini harapan. Ya, harapannya saya sudah puluhan tahun yang lalu kan. Iya. Cuma mungkin ya baru kali ini kita bisa seperti ini. Jadi diharapkan dengan adanya ini kita bisa melihat semalam acara pembukaan animo masyarakat sangat tinggi. Walaupun saya tidak tahu apakah memang kita benar-benar penasaran dengan seni Tapi rupa. bagi Bang Rahmat ini kerinduan atau adalah hasrat atau hasrat? Ya, saya pikir yang tadi itu ya, artinya gagasan yang bisa memicu kita semua tuh. Sebenarnya gagasan ini sederhana, tapi dia jadi besar ketika dia muncul di permukaan yang seperti sentral, kan? Mungkin ya banyak orang berpikir seperti itu, tapi kita tidak bisa mewujudkan itu. Dan memang pada dasarnya kita tidak akan pernah bisa berkembang ketika kita tidak hidup dalam komunitas ya. Kita memang selalu harus bersama. Proses kreativitas itu sangat-sangat susah muncul atau lahir atau berkembang ketika kita menjadi seorang yang maverick misalnya. Seorang yang bertumbuh secara tanda kutip asosial dalam hal kreativitas. Kita memang harus menciptakan ruang-ruang kita bisa berkumpul, berkomunitas. Selain Saya pikir teman-teman media kanvas atau media kertas. Kalau kita bicara tentang wujud-wujud Bagi seorang perupa bahwa komunitas yang harus dia ciptakan atau ruang yang harus dia ciptakan bukan hanya sekadar di kanvas ataupun tapi dia harus bidang seni rupa ini kan banyak betul ya. Ya. Saya pikir kita semua udah paham bahwa ada tiga unsur yang benar-benar vital di seni rupa itu kan. Pertama unsur konseptualnya, kedua unsur estetikanya, dan ketiga unsur estetikanya. Cuma mungkin yang kita bicarakan sekarang ini, kalau pertanyaannya seperti itu mungkin bidang-bidang dalam seni rupa. Untuk drawing ini kan kita tahu semua bahwa itu hal-hal dasar, hal-hal yang paling dasar dalam seni rupa setelah sketsa kan. Kalau mau dirunut ya kan seperti itu ya. Jadi kita selama ini yang bukan juga vakum ya, karena sebenarnya ada kegiatan ya, ada beberapa kegiatan yang dihelat teman-teman, bahkan mungkin yang sebelum generasi ini mungkin ada ya. Kayak Pak Latif mungkin siapa. Ini seperti ada sinkronitas gitu loh dengan keadaan kita kan. Seni rupanya hal-hal yang dasar dan kita baru memulai juga untuk bersama di saat-saat sekarang ini. Saya pikir kalau kita langsung kayak bikin environment art atau instalasi, kayaknya memang kita seperti langsung melampaui diri gitu. Artinya apa yang dihelat dibuka tadi malam itu pameran drawing itu adalah dasar. Dalam seni rupa kan dasar memang gambar itu kan. Menggambar ini kan ya tidak usah lah kita secara
teknisnya ya mungkin ya kita mengarsir, dan dengan mengarsir kita mendapatkan bentuk, ya itu kan menggambar gitu ya, secara pengertian paling dasar ya. Dalam seni rupa mau berkarya apapun, mau itu patung, mau itu grafis, berawal dari garis itu. Harus mensketsa, menggambar. Jadi kita benar-benar, ya itu yang saya bilang tadi, seperti sinkron dengan keadaan kita. Perkembangan yang belum seberapa terasa di kita ini, ya, terus kita langsung menemukan momen untuk bersama, dan itu menggambar, drawing kan. Jadi, Oke, Bang Rahmat, ini kan pemirsa Mandar Indonesia juga ini kan ada yang masih berumur belasan tahun, yang mungkin masih mencoba mencari dia akan jadi apa nantinya. Mungkin Bang Rahmat bisa menjelaskan mengapa memilih seni rupa. ya ini pertanyaan untuk pribadi saya. Iya. Ini untuk dorongan kepada Mudah-mudahan saya pemirsa tidak yang jadi narsis masih ya. belasan tahun. Ya. Semoga saya tidak narsis. Dijadikan buku ya, tidak cukup ya satu. Iya. Singkat saja, Bang. Jadi saya percaya untuk soal seni, dan itu sudah pernah di pameran tunggal tugas akhir, samping berterima kasih kepada Tuhan. Ya, saya juga nulis bahwa kita harus berterima kasih ke ruh kesenian. Saya percaya ini bukan seperti hal imajinatif ya. Saya seperti percaya bahwa unsur itu memang ada. Kemudian kedua, bahwa pada dasarnya sebuah manusia punya gen kreativitas kan. Memiliki dasar Ya, kita membawa itu. sejak lahir. Ada apa sih istilah kromosom? Jadi kita punya genetika kreatif semua kan. Jadi pada dasarnya semua orang berpotensi untuk itu. Berpotensi untuk punya itu ya. Iya, tinggal kadarnya aja mungkin, dan sejauh mana kita memberi peluang ke diri kita untuk bisa mengakrabi itu kan. Kembali ke saya secara pribadi, kalau mau dicerita, saya dari kecil memang sebelum sekolah saya suka gambar gitu. Terus di zaman SD sampai saya SLTP kelas 2, artinya itu 8 tahun. Setiap hari di pagi hari sebelum saya pergi sekolah, saya harus ke samping rumah saya dulu di tanah itu kan, menggambar memenuhi ruang itu. Mungkin space-nya ada 3x7 meter Tanah. tanah. Nah, saya pikir itu benar-benar hal mendasar tentang menggambar ya. Kalau mau melihat kekuatan minat ya di situ kan. Cuma ya tahulah, seperti kita semua paham bahwa daerah kita memang ya kurang kepedulian untuk hal itu kan. Dan itu bisa tergambar di setiap keluarga gitu. Walaupun tidak semua ya. Bahwa kita tidak pernah benar-benar mengerti apa sih pentingnya seni rupa. Akhirnya kebanyakan orang tua memang seperti nggak mau peduli, hampir mengharamkan ya. anaknya masuk. Dan saya pun merasakan seperti itu sebenarnya. Enggak juga. Enggak juga Bang ya. Halal kok. Jadi kurang lebih saya juga merasakan seperti itu. Ada saja orang tua yang, kok kamu masuk di jurusan seni? Kamu mau jadi apa? Tapi itu bahasa-bahasa yang dulu. Iya, apa ya? Ya mungkin kalau di kita lebih parah memang kalau idiom seperti itu ya. Karena jangankan melihat perjalanan seorang seniman atau perupa, untuk mengenal saja apa itu rupa kan kita sangat kurang. Jadi idiom-idiom seperti itu kayak lebih pas hidup di daerah-daerah yang memang sudah berkembang keseniannya. Artinya mereka bisa melihat gerak tumbuh orang-orang seni, dan ya harus diakui kan ada apa ya, orang-orang seni memang ada di antara dua kutub ini yang sangat-sangat dia rentan di situ kan. Kalau dia mau total di kesenian, jadi seperti yang mungkin bisa mewakili, ada omongan seniman itu bilang, seorang perupa kalau ndak kaya
ya dia bakal melarat gitu. Itu aja pilihannya kan. Ada dua pilihan. Iya. Artinya itu untuk yang total ya. Itu untuk yang total. Ya benar-benar total kreatif di seni rupa, ya itu aja kemungkinannya. Walaupun sebenarnya hal itu bukan sesuatu yang menjadi sangat vital untuk dituju si seniman ya. Bukan motif. Iya. Tapi secara umum kan, apalagi dunia materialisme yang begitu tinggi ya, patokannya kan selalu ke situ kan. Mungkin hal-hal itulah yang mendasari akhirnya keluarga, orang tua kurang perhatian. Padahal itu adalah satu jalan. Dan saya pikir teman-teman juga bisa merasakan, walaupun saya pikir kita semua nggak total amat ya, tapi pada saat kita ada di lingkup waktu seperti itu, kita bisa merasakan itu kan, kesulitan, ya kan. Ya, tapi saya nggak tahu kalau memang dari awal udah berduta. Bang Rahmat, ini kan tadi semalam saya dapat info itu soal bahwa uangnya Rahmat itu hampir yang dia tempati itu hampir menjadi media gambar, benar tidak itu? Saya pikir itu majas ya. Maksudnya objeknya full ya. Ya full, maksudnya di ruangannya itu Hampir tidak ada sisa gitu. hampir tidak ada space. Enggak juga. Jadi mungkin itu pembahasan yang sore ya kalau bilang agak berlebih. Ya. Tapi kalau jumlah gambar itu memang ya cukup banyak. Dan itu menjadi seperti kadang-kadang seperti menjadi diari saya. Walaupun saya nggak pernah nulis diari dulu-dulunya. Tapi nulis diari dengan gambar ya? Ya, seperti itu. Mencatat ya seperti ini juga yang saya tampilkan seperti kronik ya, catatan peristiwa. Walaupun itu nggak melulu peristiwa yang physically seperti ini kan. Catatan pikiran gitu. Ya seperti itulah. Sebagai inisiator atau penggagas yang banyak berhubungan dengan teman-teman di Jakarta ataupun di Yogyakarta ya, Jogja ya Bang. Sejak kapan teman-teman di Sulbar ini mengetahui bahwa ada gerakan 2-3 bulan kemarin. Sejak kapan Bang? Iya, sekitar 2 bulan lalu. Iya, karena persiapan kayaknya 1 bulan 2 bulan ya. Sekitar 2-3 bulan yang lalu. Artinya langsung bergerak mendeteksi teman-teman yang kesehariannya ataupun basicnya memiliki talenta drawing atau gimana itu? Ya, karena kebetulan ada juga grup yang dibuat teman-teman, grup jaringan perupa ya kan, jaringan perupa. Tetapi di situ tidak hanya khusus berbicara drawing ya kan. Tetapi ketika ada informasi Forum Drawing Indonesia akan mengadakan pameran serentak, ya kami membuat informasi bahwa teman-teman yang mau ikut ini khusus drawing loh. Ya, meskipun beberapa teman-teman masih ada yang bertanya bahwa drawing itu yang bagaimana gitu kan. Apakah bisa ini ya yang ini ya kami kasih bahwa drawing itu sifatnya yang kayak misalnya kering-kering lah ya kan, artinya goresan gitu. Dan sekian teman-teman yang ada di dalam grup itu mungkin sekitar 20 atau 30, meskipun ada beberapa peserta yang terdeteksi di luar daripada grup itu, jadi ada informasi baru, tapi tidak terlalu offensive banget di luar daripada grup itu. Bang Ramli, Bang Rahmat, ntar ini kan semalam kita sudah buka ya pamerannya, dan seperti dilihat bahwa ya banyak orang yang datang berkunjung, melihat, bahkan ada yang berselfie di situ. Kira-kira bagaimana Bang Rahmat sebagai katakanlah sebagai simpul dari gerakan ini, Oase Garis ini yang pada semalam sudah dibuka, bagaimana Bang Rahmat melihat harapan seni rupa di Sulawesi Barat? Ya, harapannya di samping sebagai salah satu fungsional seni rupa sebagai jembatan edukasi ya kan, bagi kaum yang katakanlah kalau bahasa milenial sekarang kaum rebahan gitu kan, yang tiap harinya jet. Ini upaya untuk membuka mata mereka juga ya. Kan mereka suka selfie. Iya kan, jadi mereka datang juga meskipun tidak katakanlah tidak mengkait banget secara rohnya, meskipun tidak menyukai 100% selfie, tetapi ketika dia datang dia melihat gambar, dia harus berselfie untuk direkam, diposting ke teman-temannya bahwa saya di sini loh. Iya. Di sininya itu apa? Bukan hanya pribadi tetapi ada latar. Ya.
Dan itu minimal bisa menjadi semacam apa ya? Menjadi percikan buat ke dia itu loh. Artinya bahwa oh ternyata ada yang gini loh. Ada yang begini. Ya, meskipun mereka bukan civitas perupa, mereka masyarakat awam gitu Iya. kan. Oh, ini ada teman-teman kita di Sulbar juga ada loh seperti Iya, ini, menggambar gitu kan. Karena menggambar mungkin secara umum itu sebenarnya mereka sudah tahu sih, umumnya itu masyarakat kita sudah tahu bahwa oh ini menggambar namanya kan. Mungkin bagi masyarakat umum kita Sulbar itu menggambar itu adalah hanya menggambar aja. Menggambar saja. Mereka tidak mengetahui oh ini melukis, Iya. ini drawing ini kan bahasa Inggris. Iya. Drawing itu kan bahasa Inggrisnya menggambar, terus menggambar gitu kan. Secara kesananya lagi dia tidak mengetahui, cuma kita aja mungkin yang perupa ya secara mengulitinya secara dalam itu. Tapi semalam ini minimal ada nuansa edukasi. Ya, ya jelas ada, karena kenapa yang berkumpul di sini yang mengapresiasi bukan hanya teman-teman seni rupa, berbagai kalangan, ada masyarakat umum, ada teman-teman seni musik. Jadi mempertemukan, jadi semacam melting pot untuk mempertemukan berbagai arus pemikiran, arus kepentingan di situ, kepentingan. Jadi oase garis semalam ini seperti hentakan seni rupa di Iya, Sulawesi Barat. jadi seakan-akan ketika kita keluar kembali dari oase itu ada yang kita bawa pulang, seakan-akan malah itu ada terbayang, ada jejak. Kok mana boleh masih terbayang-bayang gitu. Bahkan semalam ada pengunjung bilang kita sudah kayak Yogyakarta ya. Gitu. Ada Jadi, yang mengatakan seperti itu semalam. Iya. Oh, kita kayak di Yogyakarta ya. Habis Artinya di pusat-pusat kesenian kok kayak kesenian itu loh. ada seperti itu. Karena kenapa Ada pameran seni rupa ini yang dibuka seperti semacam ini dan dikenal oleh masyarakat luas agak jarang memang. Iya. Bahwa tradisi di dalam seni rupa itu ada pembukaan, ada snack, ada opening ceremoninya, terserah ada standing partinya dia sambil terserah gitu, sambil menonton, ngobrol-ngobrol, kongko-kongko mereka itu melihat karya. Terakhir Bang, harapannya. Ya, harapan ini bahwa semoga pergerakan seni rupa dari detik ini sampai menit dan jam-jam ke depan ini mampu memberikan vitamin kepada teman-teman yang lainnya, baik yang dilihat nanti kalau di-share di media sosial maupun yang datang dan dari mulut ke mulut, mampu memberikan rangsangan untuk membuat juga karya dan menjaringkan silaturahminya bersama teman kita. Terus harapannya yang ke sisi ruang, katakanlah ruang itu adalah taman budaya, memberikan apresiasi atau support fasilitasi yang lebih greget lagi dalam kolaborasi bersama teman-teman, baik itu misalnya fasilitasi display karya, lighting, kan? Karena kita di sini betul-betul berupaya untuk bagaimana sekarang ini mengkondisikan suasana di bawah kolom rumah menampilkannya secara maksimal. Ya, itu jadi harapannya saya pikir seperti itu. Sehingga dampaknya kan hanya bagaimana otomatis kalau masyarakat kan hanya melihat dia melihat feedbacknya itu, dia bahagia melihat menggambar itu, bagus, itu tempias bagiannya kan di situ dia. Yang jelas peristiwa ini sudah menjadi informasi kepada semua orang, khususnya kepada penentu kebijakan bahwa ada geliat, ada upaya yang sementara dibangun oleh teman-teman seni rupa di Sulawesi. Ya, dan ini adalah anak kandung kebudayaan ini. Ya, ini juga bagian dari kebudayaan. Iya. Oke. Bukan anak tiri kebudayaan ya. Kita menjadi anak tiri ya. Maksudnya ini adalah anak kandung kebudayaan, karena kan di kebudayaan kan ada berbagai macam varian ya. Ada seni rupa, ada ini, ada lain-lain. Dia menjadi salah satu penyangga. Penyangga. Ini R yang kedua setelah Rahmat Mukhtar pertama, R kedua itu Ramli Rusdi, yang ketiga itu Rahmat apalagi Bang? Pulanagau. Saya bisa juga dipanggil R keempat, R Wahyudi. Rasali. Rasali ya. Oke Bang Ram, seperti pertanyaan saya ke apa yang dilakukan hari ini, apa yang terjadi hari ini, peristiwa yang terjadi semalam sampai hari ini. Bagaimana Bang Ram melihat masa depan seni rupa?
Ya saya kira masa depan itu tergantung kita hari ini. Ya. Nah kalau hari ini kita mengeksploitasi gerakan-gerakan seni rupa, ya masa depan akan menjadi generasi-generasi. Eksploitasi dalam artian Ya ada saja sih teman-teman yang mengeksploitasi. Artinya hanya membuat kelompok memanfaatkan. ini bukan tambang loh ya. Bukan. Iya, iya. Ada saja kan. Iya, iya. Tapi tanda kutip Iya, ya. Karena sangat disayangkan jika cara berkesenian itu yang sesuai dengan pertanyaannya, bagaimana harapan Iya. masa depan. Iya, masa depan sih. Kalau dari awal kita bergelut dengan seni rupa dengan tujuan yang nawacita yang Nawaitunya ya. itu yang sudah salah, saya kira generasi yang terlibat di sana akan menjadi pion-pion yang akan menularkan cara-cara berpikir yang tidak sehat tentang seni rupa sebenarnya. Iya, mengeksploitasi bagaimana memanfaatkan orang-orang untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau apa, yang memanfaatkan donasi umpamanya. Ini hanya sebagai harapan supaya tidak ada. Makanya perhelatan ini dibangun atas dasar kesadaran. Atas kesadaran. Coba bayangkan, Oase Garis ini kita berupaya menghelat dengan murni solidaritas sokongan teman-teman komunitas seni rupa disupport TBM, artinya Support fasilitas. iya semelaratnya kita dalam hal seni rupa tetap kita bisa bangun dalam Iya, tetap bisa dilaksanakan. tidak kemudian membangun narasi kepada orang-orang yang punya duit atau perusahaan-perusahaan itu, saya punya kelompok ini tidak kita lakukan. Dan ini dibangun dan dilakukan dengan nawaitu yang Ya, bagaimana dasar solidaritas. kemudian ini akan berdampak pada generasi, bagaimana kita menciptakan generasi seni rupa yang punya pemikiran minimal dia punya kekuatan militansi yang menguatkan prinsip-prinsip seni rupa dan membangun iklim seni rupa yang lebih sehat. Tapi ini kita belum mau menyebut bahwa ini adalah warisan ya. Ya belum. Bagaimana? Belum ya. Maka saya bilang untuk mencapai generasi masa depan kita terkait seni rupa ini ya tergantung hari ini kita. Iya. Karena kita di sini hari ini yang menjadi katalisator untuk jembatan generasi selanjutnya. Nah, dihelatnya Oase ini dari sokongan. Saya mohon maaf ya teman-teman. Ya kita patungan. Artinya itu nggak apa-apa disebut. Iya, maksudnya kita patungan hanya karena kita tidak berpikir keuntungan, kita hanya berpikir dampak dan bedakan peristiwa kebudayaan kesenian yang bisa menginjeksi cara berpikir teman-teman yang lain, yang bisa mensterilkan bagaimana kita membangun iklim masyarakat seni rupa yang lebih masif lagi. Nah, dengan cara-cara yang sedikit militan, tetap kita bagaimana berupaya untuk selalu sharing dengan pemerintah. Hari ini Taman Budaya menjadi sebuah fasilitas yang luar biasa untuk kita lakukan, kita dapatkan. Di situ kita memulai sebuah hal bagaimana merangkum semua elemen-elemen ini untuk membangun kekuatan, membangun cara berpikir, membangun interaksi, membangun silaturahmi, dan ini akan berdampak pada harapan generasi yang sehat yang kita harapkan sebenarnya, bahwa seni rupa itu bagian penting juga yang mesti selalu dibedah dalam kehidupan kita, karena seni rupa merupakan ruh dari teman-teman tadi. Dia adalah karakter yang menginjeksi kita sebagai perupa yang bisa diimplementasikan lebih baik atau bisa menjadi kekuatan solidarity ke masyarakat yang lain. Artinya apa yang dilakukan teman-teman hari ini di Taman Budaya, bahwa ini adalah salah satu cara untuk merawat ataupun menjaga bagaimana masa depan seni rupa Sulawesi Barat ini bisa semakin berkembang ke depannya. Gitu Bang. Saya kira begitu ya. Karena sadar atau tidak banyak sekali generasi yang terlahir sebenarnya, dan saya kira event ini akan menjadi kepompong baru untuk melahirkan generasi-generasi baru terkait ternyata geliat seni rupa seperti ini. Padahal semalam itu kan banyak para milenials yang datang. Karena bukan pada hal menggambarnya, tapi bagaimana ruang-ruang pesan ini secara psikologi bisa tersampaikan dan bisa dirawat oleh generasi-generasi yang lain. Masih ada yang menambahkan? Closing. Alangkah celakanya jika kita tidak pernah mengerti, tetapi tidak berupaya untuk mengerti. Dan alangkah celakanya jika kita tidak pernah mengerti,
tapi tidak berupaya untuk mengerti apa yang seharusnya kita harus mengerti. Dan alangkah celakanya jika kita tidak pernah mengerti, tetapi bertingkah seolah-olah mengerti apa yang sebenarnya kita tidak pernah mengerti. Saya kira itu intinya. Saya juga bingung pemirsa. Silakan ditafsir sendiri. Oke, saya lanjut ke R yang keempat. Mari kita ngopi. Sambil dinikmati kopinya. Bung Ghazali sebagai kurator pada perhelatan Oase Garis di Taman Budaya Bukit Ciping ini, Sulawesi Barat. Seperti pertanyaan saya ke Bung Ramli Dursi tadi, bahwa kira-kira dari titik ini masa depan seni rupa Sulawesi Barat seperti apa? Oke. Ini saya kira cukup menarik lagi pertanyaan, bahwa harapan kesenirupaan ke depan, masa depannya. Saya kira betul apa yang dikatakan tadi Kak Ramli, bahwa apa yang kita lakukan hari ini adalah gambaran untuk masa depan. Apa yang kita laksanakan hari ini mudah-mudahan terlaksana ke depan. Itu yang menjadi cita-cita saya, Kak. Selama saya kuliah, banyak teman-teman juga setelah saya juga kuliah, teman-teman yang bertanya, kapan kita membuat peristiwa di Sulbar Kesenian Rupa? Artinya pandangan mereka teman-teman bahwa memang tidak pernah ada. Dan kalau bukan hari ini kita mulai, kapan lagi? Sempat. Saya masih duduk bersama berempat ini lagi, Ramli, Rahmat, dua-duanya. Tahun 2013 kita akan mewacanakan kesenirupaan Sulbar. Kita akan menghelat pameran Sulbar, dan mungkin ada kendala situasi dan akhirnya memang tidak terjadi atau tidak terlaksana pameran ini. Tapi semangat itu tumbuh kembali tahun 2022 ini. Ya, artinya harapan saya, betul-betul harapan saya, karena maaf Kak, saya selalu dihubungi Kak Rahmat, bagaimana kita buat peristiwa di Sulbar. Kak, ketika ada media, ya, penyokong utama dalam media, saya akan kembali ke kampung. Betul, saya akan kembali, saya akan betul-betul total dalam kesenirupaan, perkembangan kesenirupaan Sulbar ke depan. Sekarang di Makassar dia. Saya alhamdulillah di Makassar. Iya. Tapi jarak antara Makassar dan Sulbar kan? Iya. Jarak sekian. Ya, artinya itu yang selalu saya tanamkan pribadi, bahwa saya bukan mencari uang, betul-betul bukan mencari uang tentang kesenirupaan khususnya di Sulbar. Ketika teman-teman ingin atau betul-betul mau, ayo. Tapi jangan merasa ya pernyataan tadi ya, bukan Anda. Ya, artinya bukan. Bukan itu kan, karena saya tidak merasa sama sekali. Sampai detik ini memang belum ada keuntungan secara pribadi. Tapi semangat itu yang harus saya bangun. Kita bisa. Tidak ada lagi Jogja, tidak ada lagi tentang Jakarta. Ini segala macam tentang pertumbuhan kesenirupaan. Kenapa kita selalu berkaca ke sana? Kita bangun sendiri di sini. Iklim kita sendiri harus bangun sendiri. Ya kan? Artinya apa? Media sosial sekarang itu sangat membantu kita loh. Perkembangan dunia teknologi sekarang. Kenapa kita tidak membangun juga? Kenapa kita selalu bersandar ke sana? Kita bangun sendiri iklim kita. Kita punya SDM sendiri. Punya karakter sendiri. Kita bisa mengapresiasi melihat cara berkarya teman-teman di sana seperti ini. Tapi kita harus punya identitas sendiri untuk dalam kekaryaan kita, khususnya di Sulbar. Ya, karena ini adalah sesuatu yang baru. Closing untuk mungkin ini catatan saya kayak di Oase Garis ini, bahwa sajian 21 karya ini betul-betul merupakan, menurut saya pribadi, adalah penanda buat kita bahwa seni rupa masa depannya cerah di Sulbar. Minimal itu dulu, bahwa Oase Garis ini bisa menjadi persinggahan bersama dalam menyikapi kesenirupaan Sulbar ke depan. Kesadaran dalam arti tumbuh bersama bukan berarti harus disatukan. Karena ketidaksatuan bukan berarti tidak seirama. Keberagaman menjadikan kita akan lebih kaya perihal karya yang dihadirkan maupun kebaruan serta gagasan ke artis. Menjadi perupa haruslah membiasakan merenung dalam emosi yang menyinggapi kehidupan kita, namun melalui jalur kreatif yang mencerahkan, katalis dan menjadi jalan kehidupan yang lebih baik. Seperti pertanyaan saya ke 2R tadi,
Oke, Tambah satu dia. Bang Ramli sama Bung Ghazali bahwa kira-kira masa depan seni rupa di Sulawesi Barat dimulai dari titik semalam. Dimulai, katakanlah kita mengatakan seperti itu, bahwa ya, artinya setelah sekian lama mungkin vakum perhelatan seperti itu, dan lalu kemudian tiba-tiba Wasigaris muncul di tengah padang, di tengah gersangnya pergerakan seni rupa. Kira-kira masa depannya kayak gimana, Bang? Silakan. Pembukaan semalam ya memang seperti apa ya? Seperti satu momentum ya. Momentum yang kuat untuk memulai lagi sesuatu yang tersendat gitu ya. Karena sebenarnya apa yang ada semalam itu ya juga adalah rangkaian kan. Rangkaian dari gerak-gerak awal yang mungkin detaknya kecil. Ini upaya. Dan kita ini sampai di titik ini sekarang ya kita harus menghargai mereka-mereka yang dulu-dulu, dan kegiatan kita juga semua ini, karena saya kira tahu semua bahwa kita semua di sini kan paling tidak pernah punya andil, ada gerak sendiri ataupun diberi kesempatan oleh pemerintah kan, walaupun sifatnya agak individual ya. Nah, seperti itu. Jadi itu rangkaian-rangkaian itu. Kemudian kalau bicara bagaimana perkembangan seni rupa ke depan, saya pikir kita harus kembali ke dasar, bahwa dimanapun, mau daerah manapun ya, kita harus menyadari bahwa segala bidang kalau pengen maju harus didasari ilmuwan. Orang-orang yang nggak sekolah pun mereka menggali ilmu kan. Sekarang kita dimudahkan dengan dunia maya ini, internet ya. Tapi itu juga sebenarnya tidak cukup apabila kita tidak punya cukup sesuatu dalam diri kita yang bisa memicu untuk mengakarabi itu internet itu. Jadi tetap kita butuh ruang-ruang yang seperti ruang formal untuk keilmuan seni ini kan. Ya, dalam hal ini tentu gagasan-gagasan dari yang sebenarnya sudah ada dari kita ini, dan itu harus diberi peluang oleh pihak birokrasi ya. Saya sangat berharap ke depannya bahwa Sulbar ini punya, kalaupun bukan universitas ya, institut, paling tidak dia sekolah setingkat SLTA. Atau minimal yang ada sekarang ini Sulawesi Barat, Unsulbar dengan STAIN bisa membuka. Oh ya, untuk awal-awal saya pikir fakultas itu cukup lah untuk sekarang kan. Tapi ke depannya ya, kalau kita bicara masa depan ya kita berharap itu. Ada institut seni rupa bahkan ya. Atau tingkat apa tadi? Kalau nggak bisa institut. Misal kita perguruan tingginya belum bisa, ya udah setingkat SLTA. Misal ada SMSR kan? Ya, kayak SMSR. Sekolah DKP itu. Jogja, Bali, Padang kan punya itu. Sekolah menengah seni rupa. Mandar misalnya kan, suatu hari kan. Itu pertama. Kedua, kita ini yang sudah berjalan merangkai proses kita masing-masing, ya diharapkan kita terus punya upaya untuk menumbuhkan pemikiran, wawasan, dan kemampuan skill. Karena saya pikir hal-hal seperti itu tidak pernah cukup ya kan? Buat mencapai satu titik yang kira-kira ideal buat senimannya kan. Kita harus selalu seperti itu, dan yang terpenting adalah menjaga lingkaran ini. Kita punya rasa solidaritas, kita punya kesadaran kebersamaan, kita tetap punya tekad bahwa dunia kita ini ya dunia seni rupa yang harus kita kembangkan, dan daerah kita bisa seni rupa kita bisa mengangkat di dalam seni rupa itu menjadi sesuatu yang sangat bisa memberikan makna tertentu juga untuk pembangunan ini di daerah Sulbar ini kan. Kemudian yang kita lihat juga bahwa terutama yang ini bisa terbaca kan, yang ikut pameran bukan berarti mengecilkan di antara kita ya memang seperti itulah.
itulah realitasnya, bahwa pada dasarnya kita tidak seumur semua, terus tidak sepengalaman semuanya kan. Nah, itu hal-hal seperti itu sangat berpengaruh di kekaryaan kita. Pada akhirnya ketika kita keluar, kita kan selalu bicara tentang kualitas. Jadi kita harus selalu menyadari itu bahwa kita harus tetap punya gerak, punya rasa ingin bertumbuh di dalam diri kita untuk capai titik itu. Dan di dalam perjalanan itu kita tetap menjaga lingkaran ini, menjaga tekad itu, bahwa ya kita harus tetap sama-sama saling peganglah, saling membantu, saling menguatkan. Kemudian yang lain yang anggaplah tanda kutip pemula, ya mungkin harus banyak masuklah di komunitas-komunitas yang dianggap bahwa pencapaian mereka sudah di atas mereka gitu. Supaya mereka bisa mendapatkan wawasan yang lain kan, yang wawasan baru, upaya ya, dan menjaga merawat seni rupa. Iya. Pertanyaan yang satu yang paling krusial, butuh tidak kita diikat? Keterikatan di sini maksudnya mungkin bukan keterikatan yang formal ya, seperti yang dilakukan yang lain gitu. Butuh tidak rupa itu diikat di seluruh Sulawesi Barat? Kalau keterikatan yang saya maksud, karena ini kan masalah-masalah yang kemarin sebenarnya kita tolak semua kan, termasuk saya. Bahkan jangankan yang nggak diakui, untuk yang diakui saja saya pribadi saya nolak loh. Kalau diikat secara formal, artinya langsung ada struktur gitu. Tapi keterikatan yang saya maksud bahwa ya kita merasa aja bahwa kita itu orang seni rupa, kita memiliki dunia kita itu. Tidak butuh dibersamakan ya? Butuh kadang-kadang. Karena ini buktinya kita bersama dan kita melakukan ini kan. Kita sama-sama ini. Iya. Kita seide, segagasan ya kan. Bersamanya di situ. Bersamanya di situ. Enggak apa-apa juga kalau mau bersama berkarya, walaupun pada akhirnya akan dikatakan jadi pengekor gitu kan. Ya enggak apa-apa juga kalau pengen gitu. Tapi diharapkan bahwa orang seni rupa tetap bisa kreatif, bisa memunculkan dirinya sendiri, bisa membaca ruang, hal-hal apa yang paling penting itu diangkat kan. Kita harus menjaga sensitivitas yang positif di diri kita kan. Karena seni rupa memang rentan, ya namanya juga dunia sensitivitas kan. Otomatis hal-hal apapun bakal mengganggu. Kita bangun aja sensitivitas di dalam diri kita untuk kekaryaan kita. Dikunci Bang, kira-kira seperti apa harapannya tadi itu ya? Salah satu adalah minimal SMS ya. Ya, untuk pendidikan saya pikir itu, kemudian masalah mental kita, kemudian pemikiran kesenian kita harus bisa banyak belajar, bukan berarti melihat keluar terus kita kiblat gitu kan, tapi kita memang harus akui bahwa ya mereka lebih maju dari kita gitu. Artinya pengalaman kesenian itu masih dibutuhkan. Ya memang harus seperti itu kan. Artinya dari awal simpul akhir eksistensi atau identifikasi kekaryaan seseorang kan baru bisa disimpulkan ketika dia sudah nggak ada. Jadi ya kalau harapan saya sederhana aja sih. Diharapkan orang-orang tua juga, setiap keluarga itu diberi semacam sesuatu yang mencerahkan buat mereka tentang seni rupa. Saya nggak tahu seperti apa wadah-wadahnya, atau seperti apa cara mengajak mereka untuk memahami itu kan. Agar anak-anak yang lahir di antara mereka dan mereka melihat gejala bahwa mereka berbakat, bisa diberi ruang. Jadi ini sangat penting buat keluarga, orang-orang tua terutama kan. Kemudian harus kita juga sadari di luar sebagai keluarga bahwa kita pelaku rupa, di samping pameran-pameran eksibisi, ruang-ruang untuk berdiskusi tetap, dan kita memberikan ruang-ruang yang jelas gitu. Misal edukasi untuk anak-anak, remaja. Untuk saya pribadi, saya tidak pernah merasa cukup juga dan tidak akan pernah merasa cukup. Saya akan terus belajar, bertumbuh, dan saya pikir itu kita terima semua bahwa memang hal itu wajar untuk kita lakukan. Oase Garis ini tadi disampaikan Bung Ramli bahwa dibangun dari dasar solidaritas teman-teman yang lain. Untuk menutup sesi podcast kami kali ini, saya mempersilakan Bang Rahmat untuk memberikan closing statement selaku penanggung jawab ataupun selaku koordinator dari kegiatan ataupun event pameran drawing dalam tema Oase Garis. Silakan. Ya, oke. Sederhananya begini, semoga bakat-bakat atau SDM menggambar ini mampu tertular kepada seluruh masyarakat atau jiwa-jiwa yang mempunyai bakat kesenian ya.
Sebab yang intinya bahwa bakat menggambar ini jangan sampai atau tidak hanya menjadi pelarian dari bakat ketika kita fungsional ke masa kanak-kanak. Wah, masa kanak-kanak bertumbuh kamu harus kan kita rata-rata pada umumnya itu pada masa kanak diajari menggambar di TK, kamu harus menggambar. Menggambar dan menggambar ya. Semoga tidak hanya menjadi pelarian bakat di situ. Dia tidak menjadi basic dasar bahwa ketika kanak-kanak dia harus menggambar karena iya sebenarnya ruang kalau mau ditelisik ruang sofistik juga sih sebenarnya karena pada dasarnya seni rupa itu kan hampir sama dengan tembus menembus dari dunia yang lain dalam artian matematika atau apa karena ketersambungannya kalau misalnya matematika 1 tambah 1 di seni rupa juga sebenarnya bisa 2 tetapi misalnya saya menggambar objek 1 tambah 1 adalah 2 ketika saya harus mengukur dari jarak hidung dengan ke mata itu dengan jarak hidung mata ke kiri saya tidak harus mengukur lagi menjadi 1 senti tetapi hitungan itu sudah masuk bersatu di dalam rasa saya tidak harus mengukur lagi dengan mistar tetapi hitungan itu sudah larut menjadi dalam suatu rasa saya kira solusinya seperti itu sehingga matematika dan seni rupa ini sama saja karena di matematika harus dihitung 1 tambah 1 sama dengan 2 tetapi di seni rupa tidak lagi dihitung secara inci tapi rasa ditangkap di rasa atau anda minta ukur banda murid meskipun ada pada dasarnya ada pengukuran dulu dalam gambar dasar ya kalau biasa saya lihat itu kan ada pakai peta ya dan biasa juga ada gambar peta orang awal-awal nah gambar peta dulu atau supaya dia bisa mematok bahwa dia tidak lari telinganya dia bikin grid iya sehingga inci itu atau meter itu anda mirip pakai di dalam seni rupa karena dia sudah main rasa karena rasa yang terdalam itu mampu menangkap inci yang inti dan menemukan itu harus dibangun dari awal. Iya, sehingga seni rupa itu tidak hanya pada dasar anak-anak toh, kan pengembangan yang lain mau tarik bahwa dia larinya anak-anak ke sini nanti ke fisika kemana gitu kan. Nah, karena kenapa menggambar ini kesulitan kan masa purba, artinya aktivitas purba orang-orang leang-leang dulu atau orang-orang kita di Mandar dulu sudah awal mengadakan sebelum ada huruf itu kan dimulai sebelum ada huruf itu diperkuat lagi yang muncul adalah simbolik saja jadi seni rupa ini purba peristiwa rupa itu kan peristiwa purba betul ya sebelum ada huruf saya kira closingnya seperti itu bisa dimengerti secara itu menarik pemirsa seandainya kita ini tidak dibatasi oleh waktu ruang tidak masalah tapi waktu yang membatasi saya kira demikian apa yang disampaikan apa yang dibincang hari ini adalah merupakan sebuah resi dari teman-teman perupa dari teman-teman yang pada hari ini ataupun dari semalam telah mendeklarasikan diri sebagai perupa bukan diikat bang ya bukan mereka mendeklarasikan diri bahwa kita akan tetap berkarya tetap akan memberikan kontribusi kepada khususnya mungkin Sulawesi Barat dan kepada bangsa ini secara umum. Terima kasih, saya Wahyudi Muslimin Indonesia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.